Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pasca berlakunya PP nomor 115 tahun 2015, sampai saat ini pemerintah masih dengan tegas melarang kegiatan ilegal, unreported and unregulated fishing atau IUUF di perairan Indonesia. Dibuktikan dengan kegiatan penenggelaman kapal ilegal fishing di awal pekan ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi sangat siap dan yakin Indonesia mampu menguasai sektor kelautan dan perikanan di era masyarakat ekonomi ASEAN. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo mengatakan sektor perikanan Indonesia siap menjadi pemenang di MEA. Menurut Nilanto, pasca kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP banyak membawa perubahan yang sangat signifikan bagi sektor perikanan, khususnya di dalam negeri. Sementara itu, Food and Agriculture Organization atau FAO memproyeksikan pasar eksportir perikanan pada tahun 2024 hanya akan dikuasai oleh negara Tiongkok sebesar 21%, Vietnam 8%, Norwegia 8%, Amerika Serikat 6%, Thailand 6%, dan Uni Eropa 6%. Sebagai negara kelautan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang kedua, Indonesia sudah seharusnya memiliki posisi terbaik dalam pasar perikanan global. Namun hingga tahun 2015, pangsa pasar Indonesia di pasar perikanan global justru menurun. Lantas langkah apa yang harus dilakukan agar posisi Indonesia kembali meningkat? Untuk membahasnya telah hadir Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto. Pak Yugi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Jadi tadi disebutkan bahwa pangsa pasar perikanan Indonesia secara global ini terus melorot. Ini kenapa, Pak? Satu, memang ekspor juga turun dari satu sisi permintaan dunia. Yang kedua, di dalam negeri kita lagi pembenahan kan. Malah ada di beberapa daerah kita impor cakalang dari India sama dari negara lain. Transaksi perdagangan ikan dunia itu 130 miliar dolar di tahun 2015 kemarin ya. Kita tuh Indonesia baru 4 miliar. Jadi jauh sebelum kita akan ingin jadi pemain kelas dunia. Nah, sebagai contoh Thailand aja lautnya lebih kecil dari kita, tapi dia produksi processing cakalang tunanya tuh jauh lebih besar dari kita. Nah, itu saya lihat sebagai tantangan. Karena kalau ke depan kita mengandalkan mentah saja kan percuma. Jadi harus ada processing dan nilai tambah perikanan tangkap dan budidaya. Oke, jadi permasalahan kita ada di mana nih, Pak? Di ketersediaan atau bahan dasarnya atau bahan bakunya atau di processingnya? Kalau sekarang kan lagi dibenahi sama Kementerian KKP, tidak boleh kapal-kapal asing. Nah, menurut saya itu bagus, tapi yang penting bagaimana outcome-nya dari situ gitu. Apakah sekarang sudah dibagi kapal-kapal yang akan dipersiapkan untuk dibagikan nelayan, tapi tidak hanya itu, dari situ kan setelah ikannya sudah ada dan setelah itu mesti diproses, perlu sistem logistik kan. Kalau seumpamanya ikan itu sudah tidak fresh lagi, tidak ada gunanya lari ke tempat processing. Nah, jadi harapan saya memang solusinya adalah ketersediaan cold storage dan tempat-tempat processing perikanan di daerah-daerah yang banyak dengan perikanannya, contohnya Indonesia Timur. Oke, dengan pemerintah membuka untuk investasi cold storage hingga 100%, apakah ini nantinya akan membantu? Itu bagus, tapi kalau kuncinya harus ada kerjasama dengan nelayan-nelayan atau kelompok nelayan untuk supply. Kan kita bayangkan kalau kita investasi contohnya 50 miliar rupiah, lantas pasokannya tidak jelas, kan pasti break even investasinya lama. Nah, alternatif kedua ya mereka mungkin bisa dikasih armada untuk menangkap ikan sendiri, tapi yang benar-benar lokal, kerjasama dengan lokal yang win-win lah. Jangan sampai mereka cuma hanya bisa bisnis cold storage, tapi sangat tergantung dengan
ketidakpastian pasokan, akhirnya kan dia break even point-nya lebih lama. Kalau investasi di cold storage. Langkah apa lagi Pak yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak hanya mempertahankan tapi juga meningkatkan pangsa pasar perikanan Indonesia? Membenahi regulasi yang tumpang tindih. Memang ada beberapa nih contoh garam tumpang tindih dengan Kementerian Perdagangan. Kemarin ada kendalanya harus income-nya itu harus membantu nelayan, tapi kalau ini kan kemarin bisa langsung. Yang kedua, di daerah itu kan semua ada polisi masing-masing, ya, mungkin regulasinya dibenahi. Kedua, yang lebih penting adalah sistem logistik. Sampai sekarang kan Pak Presiden itu kalau kita pantau belum mengeluarkan peraturan mengenai budidaya. Budidaya I think is a future business, ya menurut saya, karena kita bisa kontrol laut kita juga ada di situ, dan kalau untuk investasi orang bank kan melihat asetnya itu ada di situ. Nah itu mesti dikembangkan, kalau perlu lahan dibagi-bagikan, dikasih atau kerjasama, kalau plus permodalan. Kalau itu tidak, itu pun dibantu belum tentu juga orang itu bisa survive kan. Nah jadi mesti ada goodwill supaya pilot projectnya ini di beberapa tempat yang strategis itu jalan. Kalau udah jalan baru diimplementasi di tempat lain. Kalau untuk mengenjot ekspor, apakah kita perlu ada perluasan pasar-pasar baru? Kuncinya memang processing kalau perikanan tangkap ya. Jadi kalau tidak ada nilai tambah, saya rasa karena kan dia akan stagnan nih. Karena banyak peraturan dan kita harus menjaga sustainable juga gitu. Nah kalau seumpamanya budidaya kan terserah kita. Nah budidaya itu malah kita ada cita-cita sebenarnya kalau perlu ikan-ikan di seluruh dunia kita yang proses. Karena standarisasi kita tuh udah diakui seluruh dunia. Labor cost kita lebih murah. Nah jadi dari Norway atau dari New Zealand proses dikirim lagi ke sana. Tapi standarnya standar Norway gitu. Karena ke depan kita harus begitu, kalau tidak kita akan kalah. Bapak berkali-kali menyebut faktor processing nih. Sebetulnya di Indonesia, ini kita sudah ada di mana Pak kemampuan kita untuk processing ini? UPI, unit pengolahan ikan kita sudah ada 600 per sekarang. Dan kedua juga menurut saya itu perlu ditambah. Tapi kan orang mau investasi unit pengolahan itu kan mesti di daerah yang sangat strategis. Tapi kemarin saya ini loncat sedikit lari ke Indonesia Timur, ke Dobo atau daerah dekat-dekat Tuang. Itu memang pas baru siang tuh ikan-ikan masih dibuang, bukan dibuang ke laut ya, udah tidak ada gunanya gitu dia jual di port. Jadi memang harapan saya satu, sentra perikanan yang sudah ada listriknya. Karena kan cold storage tidak bisa ada listriknya dan air bersih. Setelah itu dengan sendirinya apakah itu dikelola ada kepala dinas atau investor swasta atau asing, silahkan saja. Dari situ ambillah kapal-kapal pengepul untuk mengambil diantar ke pabrik-pabrik processing. Ini hanya perlu ditambah secara jumlahnya atau perlu di-upgrade juga untuk teknologinya? Sementara ini masih cukup selama freshness dia itu listriknya tidak naik turun. Kan kita kalau ada kulkas kan kalau listriknya naik turun, esnya tidak jadi-jadi. Kembali ke infrastruktur dong Pak ya? Infrastruktur juga iya, pokoknya electricity, air bersih. Yang kedua, kalau memang cold storage-nya sudah ada, bisa dibikin lokal. Tapi yang memang kelas sashimi grade memang itu minus sekitar 30 atau 40 derajat. Tapi kita perlu apresiasi nih Pak. Kementerian KKP yakin bahwa Indonesia mampu menguasai sektor kelautan dan perikanan khususnya di MEA ini. Kira-kira apa yang membuat KKP sedemikian optimistis mengingat masih ada beberapa pekerjaan rumah seperti yang sudah Bapak sebutkan beberapa tadi? Kita cek lapangan saja. Sampai sekarang saya tidak mengkritisi, tapi kemarin dapat info di Bitung aja masih 50% kapasitasnya produksinya. Jadi kuncinya memang sering cek ke lapangan, cek kepada stakeholder, kepada nelayan, kepada ini budidaya sudah sampai mana persiapannya. Nah di satu sisi kalau memang disiapkan semua infrastruktur sama modal, saya rasa semua akan tertarik. Kita aja yang di bisnis lain contohnya siap juga untuk investasi di situ. Tapi kalau cuma niatan, tapi harus disiapkan dengan infrastrukturnya. Kita panggil asosiasi Kadin siap membantu untuk IUU fishing. Tapi solusinya perikanan budidaya itu harus disosialisasikan kepada industri terkait mereka mau invest atau tidak. Tapi kan hanya invest, tidak harus nanti mesti minta lagi ke bank. Semuanya udah disiapkan
karpet merah tapi tidak membuat kredit macet. Oke, harus ada implementasi dan langkah nyatanya. Jadi optimisme saja tidak cukup ya Pak ya? Optimis bagus untuk membuat semangat, tapi itu tidak cukup. Tidak cukup. Baik, Pak Yogi, kita akan lanjutkan perbincangannya di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Yogi Prayanto. Pak Yogi, pemerintah kan secara tegas ini melarang kegiatan ilegal, unreported dan unregulated fishing di perairan Indonesia. Ini ada dampaknya nggak? Atau kalau misalnya ada, seberapa besar? Begini, yang pasti niatnya untuk membuat efek jera kapal-kapal asing yang tidak terdaftar dan dimiliki oleh orang asing atau dipegang agen yang orang Indonesia itu sangat efektif. Kita pasti angkat topi untuk itu. Tapi kan setelah itu jangan berefek terhadap nelayan-nelayan lokal. Karena itu udah jadi stopin di laut, nanti diperiksa kalau suratnya udah telat. Namanya juga nelayan, ada kalanya telat kan untuk memperpanjang ini. Nah, maksudnya jangan terlalu ketat dengan itu kalau memeriksa di laut. Yang kedua, ada beberapa keluhan-keluhan yang kemarin teman-teman ke DPR, mulai dari cangkrang, mulai dari kapal asing yang dimiliki oleh Indonesia. Itu mestinya ada solusi. Silahkan aja panggil stakeholder. Kita ingin ada outcome dari itu. Mulai dari budidayanya, budidaya marine culture, terus ada beberapa yang izin perikanan tangkap yang tadinya 2,5% naik sampai 5-10%. Ada yang merasa ada keluhan. Didengar dong, maksudnya dikasih pandangan kenapa begini, kenapa begitu. Saya rasa tidak sulit kalau semuanya dipanggil, didengarkan, cari solusi yang terbaik. Saya punya strategi sebenarnya, kalau semua policy yang mau dikeluarkan, masukin aja koran, dalam waktu 10 hari tidak ada keberatan, kami akan isu program itu. Sebenarnya nggak sulit, tapi jangan sampai 1-2 dipanggil, nggak semua, atau resistensinya tinggi. Tapi pas dikritik, nanti masalah ego departemen kan. Nanti kalau dirubah kesannya kayaknya nggak kompeten atau apa. Nggak Pak, apakah dengan kata lain Bapak menyatakan bahwa ketegasan pemerintah ini ujung-ujungnya merugikan nelayan kita juga? Mbak cek lapangan, tapi ada juga yang diuntungkan nelayan-nelayan kecil di lapangan. Cuma Indonesia ini kan bukan hanya nelayan kecil saja kan, ada nelayan menengah, ada nelayan besar. Nelayan menengah itu dia kan memperkerjakan dengan kapal lokal ya. Semuanya orang lokal 100%. Dia memperkerjakan pegawai-pegawai nelayan juga kan, yang digaji dan buruh. Setelah dapat dari hasil ikannya, bagi hasil lagi kan. Nah itu juga sempat kena dampak efek karena satu masalah izinnya terlalu besar. Yang kedua agak takut karena kepolisian atau yang di laut pukul rata kalau mau periksa gitu. Mestinya kayak gitu, ya udahlah bangsa sendiri gitu kan, kecuali dibikin tegur. Jangan sampai diperiksanya lama, kalau mau cepat damai gitu. Itu kan nggak baik semestinya. Kesian mereka. Kita tidak bisa melepaskan dari nelayan ya Pak ya, kalau bicara masalah kelautan dan juga perikanan. Bagaimana gambaran kesejahteraan nelayan Indonesia? Up until now memang yang secara umum ya, kita dengar dari beberapa asosiasi nelayan itu ada yang cukup. Tapi kan kalau memang cukup ya, ini objektif, supply and demand, supply-nya kebanyakan jadi harga kan jadi turun kan. Nah kalau harga jadi turun mereka nggak bisa jual mahal-mahal kan. Nah solusinya sebenarnya adalah gampang, mereka dapat dari nelayan sekitar. Memang perikanan tangkap saya cek ke teman-teman ya, bukan ke tempat lain, itu dapatnya lumayan. Nah, cuma kalau udah kebanyakan, daya belinya kan tetap sama. Nah, satu-satunya jalan harus di frozen di cold storage, sudah itu dikirim secepatnya ke daerah yang memerlukan atau untuk processing. Tapi kalau itu nggak ada sia-sia kan, supply and demand, harganya juga jatuh. Kalau misalnya kita boleh tarik gambaran besar nih Pak ya, seberapa besar sih kekuatan sektor atau industri perikanan kita pada saat ini? Seberapa besar in terms of apa nih? Kekuatan kita khususnya misalnya menghadapi MEA. Kita sudah pasti yang Mbak bilang kan, laut kita kan kedua terbesar setelah Kanada. Tapi kan kita memang sudah siap belum? Ini artinya luas. Kita sudah siap karena kita siap atau belum siap. Yang penting infrastrukturnya dulu, regulasinya. Jangan sampai nanti MEA lahan kita lagi yang dia ambil sama mereka kan. Harapan saya sebenarnya begini, lahan punya kita.
proses di dalam negeri, modal dari Vietnam atau Thailand, terus pemasaran Singapura atau Malaysia, and then kita bikin made from Asian countries, atau di Eropa made from European Union country. Jadi kita bersatu karena ada persepsi kalau di luar, di Amerika atau di Amerika saya lihat supermarket harga Indonesia tuh jauh lebih murah daripada Thailand. Mungkin masalah persepsi kan, wah Indonesia kok takutnya kurang fresh atau apa. Nah, kalau kita bersatu itu kita bikin kekuatan besar untuk keluar. Jangan sampai kita gontok-gontokan di dalam ASEAN itu, menurut saya. Ini kan ada catatan menarik juga nih Pak dari FAO bahwa di 2024 nanti katanya ada negara-negara yang menguasai pasar perikanan, yaitu Tiongkok, Vietnam, Norwegia, Amerika, Thailand, Uni Eropa. Tidak ada Indonesia di situ. Bagaimana Bapak melihatnya? Saya nggak terlalu kemakan sama statistik FAO itu kan 2024. Masih banyak waktu kita benahi. Tapi memang itu adalah cambukan buat kita, lecutan. Kuncinya budidaya. Budidaya itu tidak hanya bilang budidaya di mulut, tapi harus siapin infrastrukturnya, zonasinya, supply chain-nya sampai ke processing. Yang ketiga, perikanan tangkap. Perikanan tangkap logikanya kan harus sustain. Jadi kalau memang lagi pas diambil banyak, itu kan dia kosong. Nah, itu biar supaya ada nilai tambah harus diproses. Jadi ikan tuna, jadi ada nilai tambah. Itu saya rasa tetap bisa karena lahan kita kaya. Cuma kalau memang kita tidak dipukul kita pukul rata, kita habis-habisin ya bisa jadi kita akan kekurangan dan kita nggak masuk ke situ. Tapi saya nggak terlalu takut lah analisa FAO. Tadi udah saya cek juga ke teman-teman, nggak usah terlalu khawatir karena we are still optimis. Oke, kita harus optimistis dengan sektor perikanan di Indonesia ya Pak. Ya masih bisa optimistis ya. Saya punya cita-cita kita sama dengan kelapa sawit. Kelapa sawit kita kan dulu program pemerintah ada KKPA, semuanya terjun dapat kredit 1% setahun. Akhirnya jadi nomor 1 di dunia. Oke, semoga kita juga bisa jadi nomor 1 di sektor perikanan dan kelapa. Harusnya. Pak. Baik Pak Yugi, terima kasih atas catatan dan kehadirannya pada malam hari ini. Pemirsa, simak informasi mancanegara sesaat lagi. Tetaplah di Money Report.